Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi my beloved student grade 1. It's me, Miss Rizka again. And it means we are going to learn about civic, social, and ethnic studies. Ya, jumpa lagi dengan Miss Rizka. Kita akan belajar civic, sosial, dan etik. Dan now we are in the end of the semester. Kita sudah di ujung dari semester 1 ya anak-anak. Anak-anak kelas 1 sudah belajar hampir setengah tahun, hampir 6 bulan. Nah sekarang waktunya kita mempelajari materi yang terakhir. Nah Miss Rizka akan ajarkan, kita akan belajar. We are going to learn about living orderly at home and at school. Apa itu living orderly at home and at school? Artinya kita mau mempelajari bagaimana hidup tertib di rumah dan di sekolah. Oke? Let's check it out. Ini anak-anakku sekalian. Orderly live at home and at school. Orderly at home. Nah, apa saja kegiatan sehari-harimu di rumah yang menunjukkan atau yang mengharuskan anak-anak untuk tertib? Untuk tertib itu adalah melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan. Apa itu contohnya? Yes. The first one, make the bed tidy. What it mean? Ya, merapikan tempat tidur. Siapa yang sudah biasa bangun tidur langsung dirapikan tempat tidurnya? Dirapikan itu diapakan? Ya, dibersihkan, kemudian dirapikan spraynya, dirapikan bantal dan gulingnya. Baru anak-anak bangkit dan melakukan aktivitas yang lain. Gitu ya. Okay. What is first and the second one is get up early. Apa itu get up early? Ya, bangun tidurnya bangun di pagi hari ya. Jadi bangun kalau misalnya saat ini sedang pandemi anak-anak belajar di rumah. Bangunnya jam berapa? Bangunnya sama ya dengan saat anak-anak pas sekolah. Jadi kalau pukul 5 sudah harus bangun. Kemudian membersihkan diri, kemudian sholat subuh. Nah, berarti tetap harus bangun pukul 5. Gitu ya. Okay. And then this is the third is tidy up the toys after playing. Siapa yang sudah biasa membereskan mainannya sehabis bermain atau membereskan mainan adik kalau sudah selesai bermain, dibantu adiknya ya, dimasukkan lagi ke dalam keranjang, ke dalam kontainer, ke dalam lemari yang disediakan ayah atau bunda di rumah ya. Itu akan membuat rumahmu menjadi lebih rapi jika mainannya tertata dengan rapi. Oke. Fourth is orderly study. Nah, siapa yang rajin belajar setiap hari, tidak harus disuruh oleh mama, tidak harus diminta mama ayo belajar, tapi sudah berada di atas kursi atau sudah di depan meja belajar masing-masing. Nah, itu juga termasuk sikap atau perbuatan hidup tertib di rumah. Okay, and then pray before sleeping. Apa itu pray before sleeping? Nah, sebelum anak-anak tidur, berdoa dulu ya, supaya dihindari dari hal-hal yang tidak mengenakan, misalnya mimpi yang kurang enak, mimpi yang tidak baik gitu ya. Nah, supaya besok bangun pagi segar lagi, energinya kembali lagi supaya bisa beraktivitas dengan baik ya. Okay, and then number 6 is never fight with brother or sister. Nih, itu ada gambar kakak menggandeng adiknya. Kakak sama adik harus akur ya, nggak sedikit-sedikit marahan, nggak sedikit-sedikit bertengkar karena salah kecil aja, misalnya mainanmu diambil adik tanpa izin. Ya ditanyakan dengan baik, dek mana mainannya? Nah, kalau sudah ditanya baik-baik pasti dikembalikan oleh adik. Nah, jadinya nggak terlihat selalu bertengkar dengan adik. Gitu ya. Oke, nah sekarang itu contoh-contoh beberapa yang menunjukkan sikap tertib hidup di rumah. Mungkin anak-anak punya contoh yang lain ya. Kemudian sekarang order at school. Nah, kalau di sekolah ya, nanti kalau anak-anak sudah bersekolah, apa saja yang harus dilakukan supaya kamu menunjukkan perbuatan atau sikap yang tertib
di sekolah. Oke. First one is not late for school. Ya, kalau berangkat sekolah tepat waktu. Nah, sekolah kita masuknya pukul 7.30 ya. Nah, anak-anak berarti sebelum itu sudah harus sampai sekolah. Lebih baik 15 menit sampai 30 menit sudah ada di sekolah untuk mempersiapkan diri mau belajar ya. Gitu. Oke, and the second one is not roaring in the classroom. Nah, tidak membuat kegaduhan di kelas gitu. Kalau misalnya saat guru sedang menerangkan, didengarkan baik-baik. Jangan ada yang berlari ke sana ke sini atau ngobrol dengan temannya. Supaya apa? Apa yang disampaikan oleh bu guru, kamu bisa paham. Dan apabila nggak paham, bertanya. Jadi tidak terus membuat keramaian, ribut sama temannya sendiri. Gitu ya. And the third is well dressed. Nah, berpakaian yang rapi itu menunjukkan bahwa kamu anak yang tertib. Nah, anak yang bersih gitu dengan pakaian yang rapi. Misalnya anak laki-laki dimasukkan bajunya ke mejanya. Kemudian kalau pas jam olahraga pakai baju olahraga. Kalau pas harus pakai baju muslim, pakai baju muslim. Gitu ya. Kan cantik. Kelihatan rapi dan sopan. Bajunya menutup aurat. Aurat itu kamu tidak kelihatan hal-hal yang atau di dalam berpakaian yang sopan. Jadi seluruh anggota badannya ketutupan oleh pakaian. Nah, seperti itu. Ya, itu namanya well dressed. Oke, and the fourth is playing together well. Nah, bermain ini contohnya adalah bermain bermain Sundamanda atau ingkling ya kalau di Jawa bilang gitu. Nah, ini bermainnya bersama-sama, nggak ada yang saling marahan, nggak ada yang saling berebut, tapi bergantian. Tuh ya. Oke. Nah, Miss Rizka rasa itu dulu contoh-contohnya. Oke, sampai di sini. Nah, mungkin anak-anak bisa memberikan contoh yang lain. Nah, sekarang silahkan anak-anak lihat lagi tugas yang Miss berikan ya. Nih, dilihat lesson kitnya, anak-anak mendapatkan ini juga. Ini ya, ada 3 lembar. Kenapa 3 lembar? Yang pertama ini nanti kertas yang lebih tebal. Yang kertas yang lebih tebal ini akan anak-anak tempel ya, ditempel di meja belajar mungkin atau di depan kulkas pakai magnet ditempel gitu ya. Akan anak-anak isikan di dalam kotak-kotak yang kosong ini dengan kegiatan, apakah kegiatan itu sudah anak-anak lakukan atau belum. Nah, apa saja kegiatannya ada di lembar yang satunya, yang lebih tipis ini ya. Nah, itu dia. Apa saja? Yang pertama adalah Alhamdulillah aku bangun pagi dan sholat subuh. Kita mulai nanti minggu berikutnya ya, mulai hari Senin. Nah, kalau ini sudah minggu ke-19, namanya kita minggu ke-20. Nanti tanya sama ayah bunda untuk mengerjakan worksheet-nya ini ya. Nah, minggu hari Seninnya, apakah kamu alhamdulillah aku sudah bangun pagi dan sholat subuh? Jika kamu sudah bangun pagi dan sholat subuh, ini di depan sendiri ada stiker. Dia stikernya itu ada tanda centang dan tanda silang yang di bawah. Apa maksudnya? Tanda centang begini itu artinya yes, nah atau melakukan, iya. Sedangkan tanda silang artinya tidak melakukan atau no, gitu ya. Ambil gunting, kamu pilih salah satu. Nah, nanti diisikan all day. Setiap hari anak-anak mengisikan satu kolom ke bawah begini. Nah, satu baris ke bawah gitu ya. Nanti hari Senin diisi lagi, hari Selasanya juga diisi. Diingat-ingat ya supaya kamu tidak lupa mengisinya. Setiap hari mulai dari Senin minggu ke-20, minggu depannya lagi. You understand? Nah, yang kedua apa nih? Miss Rizka bacakan. Ayo bantu ibu siapkan meja makan. Nah, apakah anak-anak membantu ibu menyiapkan makanan, meja makan saat hendak makan malam misalnya ya. Nanti kamu tandai, kalau tidak berarti kamu ambil yang tanda silang, ditempelkan di buletan ini. Kalau iya, melakukan diambil yang tanda centang yang warna hijau ini, gitu ya.
Nah, yang ketiga adalah sudah menyiram tanaman atau belum. Yang keempat adalah yuk membereskan mainan setelah bermain. Yang kelima, aku mau membantu ibu mencuci atau menata piring. Nah, kalau ibu di dapur, atau ini bisa ibu, bisa juga mbaknya yang bantu-bantu di rumah ya. Tuh. Yang terakhir adalah, hore, aku bisa menyapu lantai yang kotor. Gitu. Pasti setiap hari, paling tidak sekali anak-anak bantu bunda ya di rumah. Contohnya, ini tadi. Nah, apakah kamu melakukan atau tidak? Itu menunjukkan sikap hidup tertib di rumah. Kamu harus mulai mandiri dan sudah harus mencoba. Oke, paham ya anak-anak ya? Miss Rizka lihatkan sekali lagi. Ini lembarnya, dan yang kamu tempel nanti yang lembar yang tebal ya, yang ditempelkan, kemudian nanti difoto saja. Difoto, kalau sudah selesai, hasilnya dikirimkan di Google Classroom. Oke, bisa dibantu ayah atau bunda. Oke anak-anak, cukup bisa dipahami. Kalau masih ada yang kurang jelas, nanti silahkan bisa menghubungi Miss Rizka. Gitu ya. Oke, akhirul kalam. Penjelasan dari Miss Rizka. Selamat belajar, selamat mempraktekkan hidup tertib di rumah dan nanti jika sudah bersekolah. Begitu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku. Bye-bye.